Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi ya. Senang sekali rasanya Ibu bisa hadir di tengah-tengah kalian pada pagi hari ini. Nah, karena kita baru pertama kali ketemu nih, jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Anissa Aulia. Kalian bisa panggil Ibu Nisa. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI atau biasa disebut Unindra. Ada yang tahu Unindra? Oh, ada. Baik, Ibu lulusan S1 Bimbingan dan Konseling atau biasa dikenal dengan BK ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah jika baik semuanya ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar untuk pagi hari ini. Sebelum mulai, ada yang nggak masuk tidak? Oh, masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa ibu ada di sini, hadir di depan kalian pada pagi hari ini? Karena ibu akan memberikan satu layanan, yaitu layanan informasi dalam bimbingan dan konseling. Dan tahu layanan informasi itu apa? Nggak ada ya? Baik, jadi ibu akan menjelaskan dulu. Layanan informasi adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling untuk memberikan pemahaman kepada para siswa untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa mengetahui informasi-informasi yang akan ibu berikan. Nah, di sini juga ada tujuannya, yaitu untuk membekali kalian memperoleh pengetahuan yang berguna supaya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sebagai siswa atau masyarakat. Baik, jadi pada kali ini Ibu akan memberikan satu topik yang akan kita bahas. Tapi kalian bisa lihat terlebih dahulu video yang akan Ibu paparkan. Jadi nanti kalian simak dulu videonya, baru Ibu akan kasih tahu tema apa ya, topik apa yang kita akan bahas pada kali ini. Simak dulu ya. Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Dan rutin memeriksakan diri? Baik, jadi kita udah sama-sama melihat video ilustrasi yang Ibu berikan tadi ya. Jadi, Ibu, sebentar, ada yang tahu kita mau bahas apa? Betul, stunting. Jadi, Ibu akan memberikan layanan kepada kalian informasi tentang peran remaja dalam mencegah stunting. Nah, kalian kan ini pada masuk ke tahap remaja ya. Jadi topik ini tuh bisa untuk bekal kalian di masa depan nanti. Apalagi stunting ini kan juga banyak ya terjadi gitu di masyarakat sekitar kalian. Jadi kalian harus waspada nih. Jadi kita harus mengontrol diri kita supaya kita tidak mengalami stunting itu juga. Nah,
sebelum kita mulai, di sini Ibu akan menjelaskan tata cara kegiatan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan materi tentang stunting ini. Nah, kalian bisa diperhatikan baik-baik. Lalu jika ada yang ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Nanti di terakhir juga ada tugas. Nanti kalian bisa isi sesuai pemahaman yang kalian dapat pada pagi hari ini ya. Nah, di layanan informasi juga ada asas-asas yang harus ditegakkan, yaitu ada asas kesukarelaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Ibu akan menjelaskan 4 asas ini dulu ya. Jadi asas kesukarelaan itu kalian sukarela datang ke sini, sukarela mengikuti kegiatan ini, jadi tidak ada paksaan dari siapapun. Lalu ada asas kegiatan. Di asas kegiatan ini kalian berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini seperti bertanya jawab, mengeluarkan pendapat. Jadi kalian aktif dalam kelas ini gitu ya. Nah, asas yang ketiga ada asas kenormatifan. Asas ini itu norma-norma yang berlaku di dalam kelas ini. Yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini itu jadi data atau argumen-argumen kalian itu akan dirahasiakan. Jadi tidak akan tersebar luas gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai ke kegiatan intinya ya. Nah, sudah terlihat ya PPT di samping. Jadi judul kita pada pagi hari ini itu cegah stunting sebelum genting, peran remaja dalam pencegahan stunting. Kita ke slide berikutnya. Apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi kronis kekurangan gizi pada anak yang menghambat mereka untuk mencapai potensi maksimal. Kondisi ini berhubungan dengan infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, sejak lahir hingga usia 2 tahun. Akibat pola makan, perawatan, dan kebersihan yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan anak tersebut lebih kecil dibanding anak usianya. Ini adalah kondisi gagal tubuh anak yang terjadi di bawah usia 5 tahun. Biasanya stunting ini terlihat ketika anak berusia 2 tahun. Lalu ada penyebab stunting. Yang pertama, pola makan yang tidak memadai. Pola makan yang kurang, asupan gizi yang kurang, dan tidak seimbang ini tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan anak. Yang kedua, perawatan yang tidak memadai. Perawatan kesehatan yang tidak optimal dapat menyebabkan anak lebih rentan terhadap infeksi. Yang terakhir, kebersihan yang kurang. Lingkungan yang tidak bersih dapat menjadi sumber infeksi yang berulang, mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak. Lalu ada dampak stunting. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, gangguan perkembangan kognitif dan fisik yang dapat mempengaruhi prestasi di sekolah dan produktivitas di masa depan. Yang terakhir, meningkatnya resiko penyakit kronis di kemudian hari.
Nah, lalu di slide kedua ada penyebab terjadinya stunting. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung dulu ya kita bahas. Yang pertama, penyebab langsungnya itu kurangnya asupan makanan bergizi. Lagi-lagi, asupan makanan yang bergizi itu sangat penting bagi pertumbuhan anak karena jika tidak mendapatkan makanan yang kaya akan nutrisi penting gitu ya seperti protein, vitamin, mineral akan mengalami kekurangan gizi. Nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak. Yang kedua, ada infeksi berulang dalam jangka waktu tertentu atau kronis ya. Jadi, anak-anak yang mengalami infeksi seperti diare dan penyakit saluran pernapasan akan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Karena infeksi ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan energi tubuh untuk melawan penyakit, sehingga mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan. Lalu ada penyebab tidak langsungnya. Ada banyak nih ya. Jadi yang pertama faktor ekonomi. Keluarga yang kondisi ekonominya rendah mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi secara konsisten. Selain itu, akses terhadap pelayanan yang baik juga bisa terbatas. Lalu kedua ada urbanisasi. Proses urbanisasi dapat menyebabkan perubahan pola hidup dan pola makan yang mungkin tidak selalu mendukung asupan gizi yang baik. Selain itu, urbanisasi dapat menyebabkan kurangnya akses ke lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, ada globalisasi. Karena globalisasi dapat mempengaruhi pola makan yang melalui penyebaran makanan cepat saji dan makanan olahan yang kurang bergizi. Ini juga bisa mengurangi konsumsi makanan tradisional yang biasanya lebih sehat. Lalu ada sistem pangan. Sistem pangan yang tidak mendukung ketersediaan aksesibilitasi makanan bergizi dapat menjadi faktor penyebab stunting. Misalnya, harga makanan sehat yang mahal dan distribusi pangan yang tidak merata. Lalu ada jaminan sosial. Kurangnya program jaminan sosial yang efektif dapat memperburuk situasi keluarga miskin, membuat mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk gizi yang cukup untuk anak-anak mereka. Yang keenam ada sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang tidak memadai atau tidak mudah diakses dapat mengakibatkan kurangnya perawatan dan pengobatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi infeksi serta masalah kesehatan lainnya yang kontribusi pada stunting. Terakhir ada pemberdayaan perempuan. Perempuan yang kurang diperdaya dalam hal pendidikan dan ekonomi seringkali tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup ya untuk memberikan gizi yang baik bagi anak-anak mereka nanti. Jadi pemberdayaan perempuan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan ya. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide selanjutnya. Jadi, karena ada sebab terjadinya stunting, maka ada dampak juga nih yang terjadi pada stunting. Dampaknya itu yang pertama ada hambatan potensi masa depan. Hambatan potensi masa depan ini adalah anak-anak yang mengalami stunting seringkali terhambat dalam mencapai potensi maksimal mereka. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Jadi dampaknya pada prestasi akademis dan kemampuan belajar anak. Akibatnya, anak-anak ini merasa kesulitan untuk berkompetisi di dunia pendidikan dan pekerjaan, menghambat mereka untuk mencapai masa depan yang produktif juga kan. Lalu ada hambatan kemampuan belajar. Stunting dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan otak yang berakibatkan pada penurunan kemampuan kognitif dan daya ingat. Jadi, anak-anak yang mengalami stunting seringkali menunjukkan prestasi yang lebih rendah di sekolah, kesulitan dalam memahami pelajaran, dan memiliki rentan perhatian yang lebih pendek. Nah, lalu ada
Hambatan pertumbuhan fisik. Stunting secara langsung ini kan mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, menyebabkan mereka memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya kan. Jadi pertumbuhan yang terhambat ini dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, termasuk sistem imun yang lebih lemah dan peningkatan resiko penyakit lebih tinggi lagi. Lalu ada hambatan kesehatan. Anak-anak yang stunting ini memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Jadi stunting seringkali dikaitkan dengan sistem imun yang lebih lemah yang membuat anak-anak lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Selain itu, kondisi kesehatan dapat menyebabkan penurunan kemampuan fisik dan stamina. Selanjutnya ada peningkatan resiko penyakit kronis. Nah, stunting ini kan memiliki hubungan erat dengan penyakit resiko kronis di masa dewasa ya. Jadi, anak-anak yang mengalami stunting lebih beresiko untuk mengembangkan penyakit seperti diabetes dan penyakit jantungnya. Kondisi ini karena perubahan metabolisme yang terjadi akibat kurangnya gizi pada anak di pertumbuhan awal tadi. Nah, jadi karena kekurangan gizi, nanti di kemudian harinya mereka bisa ini terkena diabetes atau penyakit jantung gitu ya. Lalu terakhir ada hambatan sosial dan ekonomi. Selain dampak kesehatan dan kognitif, stunting juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Anak-anak yang stunting mungkin mengalami diskriminasi atau stigma sosial yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan peluang di masyarakat. Di sisi ekonomi, mereka mungkin memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan produktivitas yang lebih rendah karena berdampak pada kesejahteraan ekonomi di masa depan nanti gitu. Jadi dampak-dampak itu lumayan seram-seram juga ya. Lalu ada nih, tadi kita bahas 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan mencakup periode dari konsepsi awal kehamilan hingga anak mencapai usia 2 tahun. Periode ini sangat krusial karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan signifikan ya selama masa ini. Jadi fondasi kesehatan, kecerdasan, dan perkembangan emosional anak itu dibentuk. Lalu, mengapa 1000 hari pertama itu penting? Nah, yang pertama, pada masa kehamilan ini sangat penting karena kebutuhan nutrisi janin. Janin memerlukan asupan nutrisi yang memadai termasuk gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral, protein, dan kalori untuk mendukung pertumbuhan optimal. Jadi, nutrisi yang tepat membantu dalam pembentukan organ tubuh, otak, dan tulang yang sehat. Lalu ada pembentukan tinggi dan berat badan. Nutrisi yang cukup selama kehamilan sangat penting karena mencapai tinggi dan berat badan janin yang ideal saat lahir, yang merupakan indikator penting kesehatan bayi. Lalu yang kedua, ada pada masa pertumbuhan bayi dan anak. Yang pertama ada kebutuhan zat gizi. Seluruh zat gizi baik mikro maupun makro diperlukan untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak. Kekurangan nutrisi pada masa ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, yaitu stunting tadi, dan perkembangan otak yang tidak optimal. Lalu yang kedua ada menyusui eksklusif. Selama 6 bulan pertama, ASI, air susu ibu, eksklusif sangat direkomendasikan karena mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh sehat. Jadi, ASI juga memberikan perlindungan imunologis yang penting bagi bayi. Lalu ada MPASI. Nah, karena setelah 6 bulan nih, jadi bayi udah bisa MPASI, makanan pendamping ASI. Diberikan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi yang meningkatkan. Nah, lalu ada
Peran remaja dalam pencegahan stunting. Karena stunting ini kan kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, seringkali disebabkan oleh malnutrisi kronis dan infeksi berulang. Jadi, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap stunting ini adalah kesehatan ibu saat mengandung, yang mana kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mereka selama remaja nih. Jadi, kondisi kesehatan ibu dan stunting nih. Kesehatan ibu saat remaja ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan anak yang akan dilahirkannya nanti. Kondisi kesehatan yang kurang baik pada remaja, seperti anemia dan kekurangan energi kronis, dapat meningkatkan resiko stunting pada anak di masa depan. Jadi, remaja kan terutama perempuan ini kelompok yang rentan ya terhadap berbagai masalah kesehatan gitu. Nah, jadi perempuan ini harus menjaga kondisinya pada masa remaja agar ketika melahirkan nanti anaknya tidak mengalami stunting. Lalu remaja kan biasanya identik ya dengan anemia pada remaja gitu. Karena kurangnya darah gitu kan kalau anemia, jadi sering pusing. Nah, kalian itu bisa mencegahnya dengan melakukan pemberian suplemen zat besi, edukasi mengenai gizi seimbang, dan peningkatan akses terhadap makanan yang bergizi. Lalu biasanya kan di sekolah juga dapat ini ya, pil penambah darah buat perempuan. Jadi kalian itu harus minum biar tidak terkena anemia gitu. Yang Ibu beritahu di awal tadi kan kita akan ada tugas. Nah, kalian di sini Ibu minta untuk menulis atau melis gitu makanan yang baik dikonsumsi dan tidak baik untuk dikonsumsi ya. Nah, Ibu akan berikan lembarannya dulu ya. Nah, baik, udah dapat semua. Oke, jadi Ibu akan beri waktu 10 menit cukup ya untuk menyusun makanan apa yang baik dikonsumsi dan tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi silakan kalian kerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, udah 10 menit ya. Jadi Ibu akan secara random nanya kepada kalian makanan apa yang tidak boleh dan boleh untuk dikonsumsi. Ada yang bersedia untuk maju? Boleh, atau dari situ aja juga boleh, dari bangku kalian. Ya, silakan. Bagus, tepuk tangan buat teman kalian. Terima kasih sudah menjawab. Lalu, oke, baik. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini, yaitu stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang, serta memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan gizi dan perilaku sadar gizi, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi yang mudah, dekat, dan tepat pada sasaran. Baik, karena kita udah uh, ingin selesai, tapi sebelumnya Ibu mau kalian isi laisek atau laporan segera tentang kesan kegiatan pada kali ini ya. Jadi kalian isi dulu lembar laporan ini. Baik, silakan diisi dulu ya. Sudah, boleh dikumpulkan ke Ibu. Oke, karena kegiatan kita sudah berakhir, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga informasi-informasi yang Ibu berikan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari agar kalian bisa tercegah dari stunting yang Ibu bahas tadi. Nah, baik, untuk terakhir sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, karena kita sudah dilancarkan pada kegiatan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu tinggal ya keluar. Selamat belajar pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.